Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari saudara-saudara kita menaikkan doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, kami datang memohon rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, supaya ketika sabda Allah Bapa dikabarkan, diberitakan, sabda kebenaran yang memagari hidup kami dapat mengerti, mencernanya, menyimpannya dalam hati dan melaksanakannya, supaya kami dapat menyembah Allah Bapa sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Keluaran pasal 20, ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. 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 Kita sampai pada hukum yang ketiga dari The Ten Commandments. Saya memberi judul khotbah hari ini, Dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, nama sebetulnya adalah sebuah sebutan atau panggilan. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar sebutan. Nama itu mewakili pribadi yang punya nama. Itu sebabnya nama tercantum di dokumen-dokumen resmi milik seseorang. Hanya dokumen yang ada nama orang itu yang bisa dipakai dalam urusan-urusan mewakili dia. Kartu identitas, driver license atau SIM, kartu kredit, paspor, kartu anggota, dokumen kontrak, dan sebagainya. Itu sebabnya nama sungguh penting. Sebab nama itu representasi dari si empunya nama. Nama bisa bertindak mewakili orang yang punya nama itu. Oleh sebab itu, nama tidak boleh disalahgunakan, apalagi dipalsukan. Itu akan memberikan false impression, akan memberikan false judgment kepada orang yang memiliki nama itu. Seperti yang sekarang banyak terjadi, bukan? Ada orang-orang yang memakai akun media sosial atau nomor telepon yang kita punya untuk omong ini dan itu, untuk minta-minta uang dan sebagainya. Padahal itu bukan kita. Menyelewengkan pemakaian nama adalah tindakan mencurangi, bahkan menghina si pemilik nama. Mencoreng atau merusak nama baik seseorang adalah tindakan yang tidak terpuji sama sekali. Sama dengan menyerang pribadi si pemilik nama itu sendiri. Saudara-saudara, harus diakui, selain memiliki naluri pemberhalaan, naluri idolatri, manusia itu juga berkecenderungan
untuk menggunakan nama Tuhan secara tidak benar, dengan sia-sia, secara sembarangan, secara kurang ajar, manipulatif. Itu juga kecenderungan manusia yang patut diwaspadai. Itu sebabnya ada hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Kapankah itu terjadi? Dalam praktek yang seperti apa? Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu? Saudara, apabila kita amati dan cermati, sebenarnya hukum ketiga ini dekat sekali dengan hukum yang kesembilan, yaitu tentang hal dusta, berucap dusta, berbohong. Hanya ini dusta yang berani memakai nama Tuhan. Jadi hukum ketiga ini penekanannya adalah pada kenekatan orang untuk memakai nama Tuhan. Itulah penekanannya. Padahal siapa menyelewengkan penggunaan nama seseorang saja, ia mencurangi dan menghina si pemilik nama itu. Apalagi ini nama Tuhan. Tidak heran, kelanjutan dari hukum yang ketiga ini berbunyi, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tidak main-main, Tuhan memandang bersalah. Oke, kita sekarang kembali pada pertanyaan tentang praktiknya. Saudara-saudara, apabila direnungkan tindakan memakai nama Tuhan secara sembarangan ini, bentuknya bisa bermacam-macam. Setidaknya ada 3 yang utama. Yang pertama, yaitu orang memandang ringan ucapan yang bersifat mengikat yang menggunakan nama Tuhan yang diucapkan di hadapan Tuhan. Orang memandang ringan terhadapnya, terhadap vow, yaitu dengan cara mengkhianati ucapan itu sendiri. Misalnya, sumpah di pengadilan, sumpah jabatan, baik di bidang keagamaan maupun di bidang kenegaraan, janji suci pernikahan. Apalagi di masa sekarang ini, di mana komitmen rendah, komitmen berguguran, integritas berantakan, sumpah menjadi sumprit dan suwer, pengadilan menjadi ajang pertarungan politik, benar dan salah nomor sekian. Sebab yang nomor 1 adalah siapa yang kuat dan siapa yang harus dimenangkan. Para pejabat yang disumpah melayani kebenaran dan keadilan melupakan sumpahnya itu demi keamanan dan keuntungannya. Itulah realitanya. Ketika ucapan-ucapan vow dipandang amat ringan, padahal itu diucapkan dengan kusuk
atas nama Tuhan. Contoh lain nasibnya pernikahan, kita sama-sama tahu. Padahal pengucapan janji setia di depan Tuhan yang satu ini teknisnya dipersiapkan dengan rewel dan ribet sekali. Dilayani nanti oleh siapa? Pengucapan sumpah itu, pengucapan janji suci nikah itu. Temanya apa? Dilakukan kapan? Pakai dandanan busana seperti apa? Di tempat mana? Yang backgroundnya paling menawan? Kata-kata janji atau vow apa yang paling menyentuh hati? Yang tidak jarang diiringi oleh derai air mata yang haru. Tetapi nyatanya dengan enteng, janji yang dipersiapkan seperti itu menjadi janji yang dilupakan ketika badai menerpa dan ketika egoisme bertakhta. Kandaslah bahtera pernikahan itu. Janji tinggal janji. Yang terucap di hadapan Tuhan pun tak punya arti lagi. Jadi aslinya nama Tuhan itu cuma dicatut, cuma dicomot, cuma dipinjam sebentar pada waktu diperlukan. Apa ini namanya? Kalau bukan dusta yang merendahkan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu orang memaksakan kehendaknya, pribadi atau golongannya, dengan memakai nama Tuhan. Memaksakan kehendak, memakai nama Tuhan. Dalam perkara administrasi, dikenal yang namanya cap atau stempel. Manusia itu suka memberi cap atau stempel atas nama Tuhan untuk membuat tindakannya tidak terbantahkan atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini sudah distempel pakai nama Tuhan. Seakan-akan ia mau mengatakan ini sudah kehendak Tuhan, jadi sudah sepatutnya dilaksanakan tanpa keraguan lagi. Berani membantah, kualat, celaka, dan seterusnya. Kecenderungan ini terus terang ada pada pihak entah pribadi atau organisasi atau lembaga yang kebetulan memegang kuasa atau power dalam hal keagamaan. Punya posisi dalam sebuah komunitas religius. Supaya niat atau tujuannya tercapai, tidak ada hambatan dan perlawanan yang berarti, maka ucapannya harus diberi bobot ayat-ayat suci. Harus dibuat keputusannya bersifat fatwa. Harus dibuat tindakannya dibalut dengan wibawa religius. Kita sudah tahu ada banyak orang, bahkan termasuk tokoh agama, yang bercerai, lalu mau menikah lagi, tetapi supaya membungkam kontroversi dan membenarkan diri, melontarkan 1001 macam alasan, memakai ayat kitab suci, dan mimpi-mimpi atau vision-vision penglihatan.
Tujuannya satu, membenarkan perceraiannya dan pernikahannya kembali. Ada orang sakit hati, punya dendam masa lalu bertekad berniat balas dendam, dan kemudian mengumpulkan pengikut, membikin sekte agama yang ekstrim, dengan ajaran-ajaran dan perintah-perintah fanatik, super fanatik, atas nama Tuhan. Atas nama mendapat bisikan ilahi, atas nama memperoleh penglihatan khusus dari Tuhan. Aslinya balas dendam, aslinya sakit jiwa, tetapi melakukan tindakannya atas nama Tuhan. Ada orang mencari keuntungan dan popularitas dengan mendirikan dinasti kerajaan bisnis. Kerajaan bisnis itu namanya bisnis gereja. Pakai nama Tuhan, tapi aslinya itu bisnis dinasti. Ada orang yang aslinya main klinik atau superstition, tetapi supaya mantap pakai busana doa-doa Kristen, doa-doa religius, sehingga nanti prakteknya ada benda-benda yang keramat. Ada pendeta atau tokoh agama yang berkarisma, yang punya bakat-bakat istimewa, sehingga semua orang pergi mencari atau membeli ke situ. Sebenarnya, sejauh semua keinginan atau ambisi pribadi itu diakui, masih mending. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Simple, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat 37. Masalahnya, ini dusta. Ini dusta yang disembunyikan di dalam kemasan. Dan repotnya, kemasannya itu loh. Kemasannya itu pakai nama Tuhan. Padahal begitu tersingkap hal-hal yang memalukan nanti, nama siapa yang terbawa-bawa untuk dipermalukan juga? Jawabannya jelas. Nama Tuhan yang kudus itu. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, yaitu orang yang sengaja menutupi kebusukan atau kejahatannya dengan memakai nama Tuhan. Ini bukan sekedar sebuah ambisi atau niat tersembunyi yang mau dipaksakan, seperti yang nomor 2 tadi. Bukan sekedar itu, tetapi ini nyata-nyata kejahatan, kebusukan, tetapi dibungkus rapi dengan nama Tuhan. Mereka punya teori super berani, yaitu beranggapan kejahatan itu justru paling aman disembunyikan di balik segala yang ada hubungannya dengan Tuhan. Itu tempat persembunyian paling aman untuk kejahatan. Bagi mereka, kejahatan itu jangan melawan Tuhan. Itu too obvious, terlalu kentara. Justru kejahatan itu harus menggunakan nama Tuhan. Itu teorinya. Iblis itu jangan tampil sebagai setan,
itu akan ketahuan belangnya. Tetapi iblis adalah yang sebaiknya menyamar sebagai malaikat. Jangan pakai bendera perompak atau bajak laut, ketahuan jahatnya. Pakailah bendera agama. Ada yang bentuknya radikalisme. Radikalisme agama. Jelas-jelas kebencian, tetapi dijubahi dengan perang suci. Itu mengecoh namanya. Jelas-jelas membunuh sesama dengan keji, tetapi dijanjikan upah surgawi. Itu mengelabui namanya. Nama Tuhan dibunyikan sambil menyandang senjata pembunuh nyawa sesama. Itu dusta tingkat dewa. Kejam, menipu, sekaligus kasar. Tetapi ada yang wujudnya lebih halus, saudara-saudara. Namanya penyesatan iman. Nama Tuhan disanjung dan diusung kemana-mana bersama-sama dengan segala karisma yang mempesona. Menarik pengagum, memikat pengikut, membentuk pencitraan untuk menutupi kebusukan. Berpenampilan nabi, tetapi sesungguhnya nabi palsu. Memikat hati, namun sebenarnya menggiring orang ke arah ketergantungan pada manusia, bukan kepada Tuhan. Menuju pemuliaan manusia, bukan pemuliaan Tuhan. Dosa itu tidak ada. Oleh karena itu, juru selamat juga tidak perlu ada. Manusia itu cukup. Manusia itu punya energi dan kebaikan yang sudah cukup untuk mengatasi. Manusialah yang pada akhirnya dimuliakan, bukan Tuhan. Ini namanya penyesatan. Alkitab sudah banyak kali memperingatkan, bahkan menyebutnya sebagai antikris. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari begini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 dan 23. Yesus menyebut para pengusung nama Tuhan itu pembuat kejahatan. Ya,
itu kejahatan. Kejahatan yang ditudungi bertumpuk-tumpuk dengan selimut penggunaan nama Tuhan. Penyesatan, dusta menutupi kejahatan dengan nama Tuhan. Dan sekaligus ada konsekuensi yang dahsyat menanti mereka. Kata Tuhan Yesus, I don't even know you. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata seperti itu. Saudara-saudara, nama Tuhan itu mewakili Tuhan. Tuhan itu kudus. Namanya pun kudus. Jangan sembarangan menyebut dan menggunakan namanya. Nama Tuhan itu hanya bisa dan patut disebut jika kandungan hati, ucapan, dan tindakan orang itu selaras dengan karakter Tuhan. Dengan kata lain, cocok dengan kebenaran, truth. Tidak split, tidak terpecah belah. Dunia di sekeliling kita ini mengenal Tuhan dari mana? Ya, dari orang-orang yang berani menyebut nama Tuhan di dalam hidupnya, bukan? Dunia di sekitar ini mengenal Tuhan dari mana? Dari orang-orang yang mengatakan mengenal nama Tuhan dan menggunakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Maka, jangan sampai mereka itu memperoleh false impression, kesan yang salah, atau bahkan misleading understanding, pengetahuan atau pengertian tentang Tuhan yang menyesatkan. Dari mana? Dari kehidupan kita yang serampangan menyebutkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa menyebut nama Tuhan itu serius sekali. Menggunakan nama Tuhan di dalam hidup kita, itu berarti kita memberi kesaksian tentang Tuhan. Kesaksian yang kita berikan itu benar atau tidak benar, ditentukan kita menggunakan nama Tuhan itu dengan benar atau tidak. Menyebut nama Tuhan itu menghendaki satunya hati, kata, dan tindakan kita di hadapannya. Integritas kita dipertaruhkan. Komitmen kita terhadap Tuhan dan kesetiaan kita pada janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Menggunakan dan menyebut nama Tuhan memang serius sekali. Dan yang terutama, itu menghendaki kita sungguh mengenal Dia. Sebab bagaimana kita dapat membuat orang lain mengenal Tuhan jika kita sendiri tidak mengenal Dia? Ketika Tuhan tidak sungguh-sungguh dikenal, yang terjadi adalah namanya akan diusung kemana-mana semau kita sendiri. Dan sejujurnya, banyak orang Kristen, dan tidak terkecuali kita, jika tidak waspada, masih belepotan di dalam hal mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita pun masih banyak belum benar di dalam menghormati dan menguduskan nama Tuhan itu.
Tuhan Yesus mengajar kita untuk rutin berdoa yang di permulaannya sudah dimulai dengan ucapan ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita akan hal yang amat penting ini, yaitu menggunakan nama Tuhan sebagaimana suara hukum ketiga dari The Ten Commandments yang terus berkumandang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebaliknya, kuduskanlah namanya itu dalam hidup kita setiap hari. Amin.